Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai dengan 20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dalam kekristenan, kebangkitan adalah peristiwa yang sangat penting. Fakta bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga mempunyai arti yang sangat penting, karena kebangkitannya membuktikan keilahiannya, dan itu merupakan fakta sejarah. Persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus adalah mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Ini yang seringkali menjadi persoalan orang Kristen. Beriman kepada Yesus, namun tidak percaya bahwa iman itu berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini tidak sepele, karena akan mendistorsi berita kebangkitan Kristus. Maka dengan kalimat yang tegas firman Tuhan katakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen dan orang tidak percaya, karena sama-sama akan mengalami kebinasaan. Justru yang membuat perbedaan dan sudah seharusnya kita beda adalah kebangkitan Kristus membuat kita tidak lagi hidup berdosa di tengah dunia yang berdosa. Yang membuat perbedaan adalah pentingnya kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman Kristen. Firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan iman kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal dalam dosa. Kita masih hidup dalam dosa. Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, yang membuat kita mati dan binasa. Karena itu saudara, fakta kebangkitan Kristuslah yang membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Inilah perbedaan antara orang yang percaya dengan Kristus dengan yang menolaknya, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Kebangkitannya membuat kita tidak hidup dalam kesia-siaan, tetapi dalam pengharapan. Tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, kita orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang membedakan orang yang percaya dengan kebangkitan Kristus dengan orang yang tidak percaya. Ini yang membedakan orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan mereka yang belum dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini yang membedakan kita yang sudah diberikan hidup baru, sudah dilepaskan dari kuasa dosa, dengan mereka yang masih hidup dalam kuasa dosa, yaitu kita hidup dalam kebenaran sekalipun kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa. Kebenaran inilah yang menuntun kita hidup dalam keteguhan iman, yang menghasilkan kekudusan dan ketaatan total kepada Allah. Sehingga hidup di dalam kebangkitan Tuhan ini
adalah hidup yang menyenangkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kebangkitan-Mu adalah kebangkitan yang mengubahkan, bukan hanya memberikan harapan kepada setiap kami, tetapi mengubahkan kami. Jikalau dulu kami hidup di dalam dosa, sekarang kami sudah hidup di dalam Tuhan, tidak lagi diperbudak dan dikuasai dosa. Jikalau dulu kami hidup dalam kegelapan, maka hari ini kami hidup di dalam kebenaran. Karena itulah yang membedakan kami yang sudah bersatu dengan kebangkitan Tuhan dengan mereka yang masih di luar kebangkitan Tuhan. Sekalipun kami hidup di tengah dunia yang berdosa, tapi kami hidup sebagai warga kerajaan sorga. Sekalipun kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, tetapi kami hidup di dalam kebenaran. Tolonglah kami Bapa untuk memiliki keteguhan iman, dikuduskan dan memiliki ketaatan total kepada Engkau sehingga hidup kami menyenangkan Engkau. Demikian juga menyerahkan secara khusus untuk rapat pembubaran panitia Paskah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, semuanya boleh berjalan, Injil boleh diberitakan, dan kiranya Tuhan menolong setiap panitia melalui pelayanan bersama ini boleh makin disatukan dengan yang lain, boleh makin diperhalus satu dengan yang lain, dan mereka akan makin giat lagi, makin semangat lagi di dalam mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.